Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita sudah masuk ke kitab Rut. Jadi kemarin kita sudah belajar Hakim-Hakim, sekarang kita belajar tentang kitab Rut. Dan pada hari ini kita akan membaca Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara sekalian, konteks kita pada hari ini memang tidak jauh dari kitab Hakim-Hakim. Kalau kita tadi perhatikan di pasal yang pertama, bahwa mungkin pemerintahan salah satu hakim lah begitu ya, itu memang terjadi kelaparan. Kita tahu bagaimana cerita Hakim-Hakim, saudara-saudara bisa cek renungan saya tentang satu kitab Hakim-Hakim begitu. Bagaimana para hakim itu memimpin, ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang jelek, ada yang setengah jelek, ada yang jelek sekali begitu. Dan tidak mengherankan terjadi kelaparan di tanah Israel karena akibat daripada kepemimpinan hakim-hakim pada waktu itu yang boleh dikatakan kurang berhasil. Nah, akhirnya Elimelek dan istrinya Naomi berkeputusan untuk pindah dari Yehuda, Betlehem Yehuda ke Moab. Saudara, kita tahu ada semacam larangan sebenarnya bahwa orang Israel tidak boleh hidupnya bercampur dengan suku-suku yang lainnya. Kita tahu bagaimana salah satu hakim yang mengawinkan anaknya dengan perempuan asing ataupun laki-laki asing sehingga tercampurlah mereka dan akhirnya iman mereka kepada Yahweh menjadi kacau balau. Elimelek mungkin mengambil satu keputusan karena di daerahnya itu kelaparan, maka dia pindah ke Moab dan menetap di sana. Saudara sekalian, memang sungguh bagi saya agak-agak tragis juga ketika si penulis ini menuliskan tentang daftar riwayatnya si Elimelek beserta kedua anaknya. Kita melihat di ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek. Saudara, penulis kitab Rut ini tidak menceritakan apa penyebabnya kematian daripada Elimelek. Tetapi mungkin bagi Naomi hal ini memang sangat berat. Lalu kemudian dicatat di situ sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilyon. Nah, akhirnya Mahlon dan Kilyon ini mendapatkan pasangan hidupnya dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya boleh dikatakan mereka kawin campur. Apakah iman mereka bergoyang atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas akhirnya mereka menikah dan menetap selama 10 tahun di sana. Ini angka 10 tahun kalau bagi saya angka yang cukup lama, dan itu menunjukkan bahwa mereka hidupnya cukup berkecukupan. Tidak seperti di tanah Israel yang pada waktu itu kelaparan. Dan selama 10 tahun mereka berkeluarga dan hidup di Moab. Lalu kemudian luar biasanya lagi, lalu matilah kedua anaknya, Mahlon dan Kilyon. Ini luar biasanya kenapa? Karena penulis ini kembali lagi seperti mengungkap kematian papahnya, ayahnya begitu. Matilah Elimelek, matilah kedua anaknya gitu ya. Jadi seperti saya sangat singkat sekali, seperti si penulis Rut ini seperti nggak suka kalau Mahlon dan Kilyon dan juga Elimelek itu tinggal di Moab. Penyebab kematiannya apa dan segala macam tidak diungkapkan di sini. Artinya akhirnya Naomi mengambil satu keputusan dalam kehidupannya, yaitu pindah kembali ke Israel. Dikatakan Tuhan telah memperhatikan umatnya.
Saudara sekalian, memang mungkin dalam kehidupan kita mengambil satu keputusan dan kita anggap bahwa situasi yang kita hadapi pada saat ini tidak menguntungkan kita. Kita tidak berpikir apa akibatnya dari keputusan tersebut. Karena bagi kita adalah solusi cepat. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan solusi cepat sehingga saya harus mengambil keputusan yang cukup cepat juga. Akhirnya ketika kita mengambil keputusan tersebut dengan tergesa-gesa, bahkan boleh dikatakan keputusan tersebut, kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan, ada mungkin bagian yang kita langgar. Sehingga, tanda petik, akhirnya keputusan yang kita anggap tepat, cepat untuk memberikan solusi, menjadi bumerang bagi kita di kemudian harinya. Inilah dialami oleh Naomi dan juga suaminya Elimelek. Mati, cepat sekali. Tanpa ada penyebab. Padahal sudah 10 tahun settle segala macam, tiba-tiba mati. Maka Naomi mengambil satu keputusan, akhirnya dia pulang. Saudara sekalian, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah ada keputusan-keputusan ataukah ada pilihan-pilihan yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan sangat cepat dan akhirnya menjadi bumerang. Kalaupun kita ada ingat, kalaupun mungkin kita alami pada saat ini, maka kembalilah ke Tuhan. Kembalilah ke Tuhan. Tadinya Naomi meninggalkan Tuhan karena dia pikir Tuhan tidak memelihara bangsa Israel. Tetapi ayat 6 jelas dikatakan bahwa Tuhan telah memperhatikan, telah memelihara umat-Nya. Saudara sekalian, ketika kita mengambil satu pilihan, satu keputusan, mari kita juga bersandar kepada firman Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa apa yang kita alami ini adalah bagian proses Tuhan memperhatikan, memelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.